Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Vitasari, kelas 12 IPS. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya menganalisis, merancang, mengevaluasi strategi dan teknik perlombaan atletik. A. Menganalisis simulasi perlombaan atletik. Atletik merupakan aktivitas yang terdiri dari gerakan-gerakan dasar yang dinamis dan harmonis, yaitu jalan, lari, lompat, dan lempar. 1. Menganalisis perlombaan jalan cepat. Dalam perlombaan jalan cepat adalah dapat mengatasi jarak tertentu dengan waktu secepat mungkin dengan berjalan tanpa melanggar peraturan perlombaan. Di antaranya persiapan sebelum lomba dan pada saat lomba, aturan yang berlaku, serta teknik yang digunakan seperti start, langkah kecondongan badan, lintasan lurus, lintasan tikungan, jarak, ayunan tangan, dan finish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempraktekkan materi atletik jalan cepat. Ada 3 teknik dasar yang harus kalian perhatikan di dalam materi jalan cepat ini. Yang pertama ada teknik start, yang kedua teknik melangkah, dan yang ketiga teknik finish. Oke, kita langsung masuk ke teknik yang pertama, yaitu teknik start, di mana kita menggunakan start berdiri. Langkah-langkahnya, yang pertama kita berada 1 langkah di belakang garis start. Yang kedua, pada aba-aba bersedia, letakkan salah satu kaki di depan dengan lutut sedikit ditekuk. Yang ketiga, posisi tangan berada di samping tubuh dalam kondisi yang rileks. Yang terakhir, pada aba-abaya langsung berjalan dengan cepat menuju garis finish. Teknik yang kedua yaitu teknik melangkah. Dalam jalan cepat, teknik melangkah di sini tidak boleh putus kontak dengan tanah. Jadi seperti yang terlihat dalam video, kaki tumit harus mendarat terlebih dahulu agar kedua kaki selalu bersentuhan dengan tanah. Kemudian teknik yang terakhir yaitu teknik finish. Sebenarnya teknik finish tidak perlu keahlian khusus, hanya membusungkan sedikit dada kita agar menyentuh garis finish terlebih dahulu. Oke. 2. Menganalisis simulasi perlombaan lari. Dalam perlombaan, kita memerlukan pemahaman dan penerapan berbagai hal. Hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam perlombaan adalah start, langkah kaki, posisi badan, posisi ayunan tangan saat finish, dan beberapa ketentuan lainnya. 3. Menganalisis simulasi perlombaan lompat jauh. Lompat jauh dilakukan dengan cepat dan dengan tolakan pada kaki untuk mencapai jarak atau ketinggian yang maksimal. Tujuan utama lompat jauh adalah lompat sejauh-jauhnya. Dalam lompat jauh terdapat beberapa gaya yang umum dilakukan oleh para pelompat jauh profesional yang tingkat keberhasilannya telah terukur dan teruji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sekaligus mempraktikkan bagaimana cara melakukan lompat jauh gaya jongkok. Nah, sebelum kita melakukan lompat jauh, kita perlu mengetahui 4 teknik dasar dalam olahraga lompat jauh. Teknik dasar yang pertama yaitu awalan. Yang kedua, tolakan. Yang ketiga, gaya saat melayang di udara. Dan yang keempat, pendaratan. Oke, teknik dasar yang pertama yaitu awalan. Pada teknik dasar awalan, kita berdiri siap melakukan lari, salah satu kaki di depan, dan pandangan fokus ke lintasan. Dalam melakukan teknik dasar awalan, kita melakukan lari secepat mungkin tanpa mengurangi kecepatan lari tersebut, karena akan dapat mengurangi daya ledak saat kita melakukan tolakan.
Teknik dasar yang kedua yaitu tolakan. Dalam melakukan tolakan, kita menggunakan kaki terkuat sebagai tumpuan. Dan perlu kita ketahui, saat melakukan tolakan, kaki kita tidak boleh melebihi papan tolak karena dapat dikatakan tidak sah atau diskualifikasi. Teknik dasar yang ketiga yaitu gaya saat melayang di udara. Setelah melakukan tolakan, sesegera mungkin kita menekuk kedua kaki ke arah dada seperti posisi saat kita sedang jongkok, karena kita mempelajari lompat jauh gaya jongkok. Teknik dasar yang keempat yaitu pendaratan. Kita melakukan pendaratan dengan tumpuan dua kaki secara bersamaan. Diawali dari ujung kaki dan dilakukan dengan cara mengeper, agar terhindar dari resiko cedera yang akan kita alami nantinya. Menganalisis simulasi perlombaan lempar. Menghadapi perlombaan lempar, pelempar harus mempersiapkan diri sebaik mungkin dan mempersiapkan sebelumnya pada saat perlombaan. Teknik perlombaan lempar meliputi ayunan tangan, gerakan kaki, pelepasan, dan awalan. B. Merancang simulasi perlombaan atletik. 1. Merancang simulasi perlombaan jalan cepat. 1. Perlombaan dilakukan secara tim. 2. Rancanglah penerapan keterampilan gerak dalam simulasi lomba. 3. Lakukan perlombaan jalan cepat sebanyak 10 putaran. 4. Pasangan yang dapat memperoleh gabungan waktu tercepat dari dua lintasan tersebut adalah pemenang. 2. Merancang simulasi perlombaan lari cepat. 1. Perlombaan dilakukan secara tim. 2. Rancanglah simulasi lomba lari cepat. 3. Lakukan perlombaan lari cepat dengan mengikuti lintasan yang telah ditentukan. 4. Pasangan yang dapat memperoleh gabungan waktu tercepat dari dua lintasan tersebut adalah pemenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi praktek atletik, yaitu lari jarak pendek. Ada 3 teknik pada lari jarak pendek, yaitu teknik start, teknik berlari, dan teknik finish. Kita mulai dari teknik start, yaitu start jongkok. Cara mengukur jarak kaki pada saat start. Berdiri di depan garis start. Langkahkan 1,5 telapak kaki ke belakang lalu diberi tanda untuk tumpuan kaki kiri. Bergeser sedikit untuk mengukur tumpuan kaki kanan. Langkahkan 2,5 telapak kaki lalu diberi tanda. Ukuran ini bisa disesuaikan dengan panjang kaki atau kenyamanan masing-masing. Setelah selesai, ukuran yang tadi kita buat bisa dicoba terlebih dahulu. Apabila belum nyaman, ukuran bisa diukur kembali. Posisi aba-aba bersedia. Tempelkan ujung telapak kaki kanan di tanda bagian belakang dan ujung telapak kaki kiri di tanda bagian depan. Tempelkan telapak tangan di belakang garis start dengan membentuk huruf V terbalik. Kedua lengan lurus, pandangan ke arah bawah. Di posisi ini, pelari tidak boleh bergerak sampai aba-aba selanjutnya dibunyikan. Gerakan aba-aba siap. Angkat pinggul ke atas dengan berat badan berada di kedua lengan dan pandangan ke bawah dengan mengikuti gerakan badan. Kedua lengan dalam sikap lurus membentuk sudut 120 derajat. Aba-abaya di mana atlet harus segera berlari. Bersedia. Siap. Ya. Dua, teknik berlari.
teknik berlari, posisi badan sedikit condong ke depan, lengan membentuk siku, ayunan lengan ke depan dan ke belakang secara berkesinambungan, langkahkan kaki panjang dan cepat, pandangan ke arah depan. 3. Teknik memasuki garis finish. Pertahankan kecepatan, kemudian menjelang garis finish, bungkukkan atau majukan badan ke depan. Apabila pelari sama-sama memiliki kecepatan, maka pelari yang memiliki teknik finish yang baik akan memasuki garis finish terlebih dahulu dengan memajukan badannya. Tiga, merancang simulasi perlombaan lompat. 1. Perlombaan lompat dilakukan secara kelompok atau gabungan. 2. Rancanglah simulasi yang dapat dilakukan agar mendapatkan hasil lompatan yang paling baik. 3. Perlombaan dilakukan dengan pelompat melakukan lompatan sebanyak 2 kali. 4. Pelompat yang memperoleh gabungan hasil lompat terjauh dinyatakan pemenang. 4. Merancang simulasi perlombaan lempar. 1. Perlombaan dilakukan secara tim atau pasangan. 2. Rancanglah simulasi lomba. 3. Lakukan perlombaan melempar lembing atau cakram dengan satu persatu pemain melempar masing-masing 2 kali atau sesuaikan dengan keadaan alat dan lapangan sekolah. 4. Lemparan yang terjauh dalam 2 kali kesempatan menjadi lemparan terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Baik, kami di sini tim MGMP Penjas Orkes SMP MTS Kabupaten Temanggung. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang salah satu nomor lempar, yaitu lempar lembing. Di sini sudah tersedia untuk lembing sebagai bahan pembelajaran. Kemudian sebelum menuju ke praktek untuk lembing, ada beberapa hal yang harus kami sampaikan, kami jelaskan, yaitu bagaimana cara memegang lembing. Untuk teknik memegang lembing ada 3. Yang pertama adalah American Style. Di sini lembing terbagi menjadi 3 bagian. Di sini ada mata lembing, yaitu yang runcing, kemudian badan lembing, dan di sini adalah ekor lembing. Untuk pegangannya di sini sudah disediakan, yaitu batas untuk pegangan. Yang pertama tadi adalah American Style. Tekniknya adalah jempol dan ini telunjuk ditaruh di batas pegangan di atas, kemudian jari yang lainnya adalah menggenggam seperti ini dan posisi rapat. Ini adalah untuk teknik pegangan American Style. Kemudian teknik pegangan yang kedua adalah Finlandia. Finlandia seperti kalau kita hanya mengacungkan jari, yaitu telunjuk seperti ini. Maka untuk ibu jari dan jari tengah disatukan di badan lembing atau di batas pegangan, kemudian telunjuk seperti ini. Jari yang lain adalah menggenggam. Ini adalah teknik yang kedua, yaitu Finlandia Style. Setelah Finlandia Style ada teknik yang terakhir, yaitu teknik Tang Style. Tang Style itu adalah japitan. Bagaimana caranya? Tekniknya adalah 2 jari ini sebagai pegangannya atau dijapitkan pada batas pegangan lembing yang paling ujung. Kemudian jari yang lain seperti apa? Jari yang lain adalah disatukan di badan lembing atau batas pegangan lembing seperti ini. Dan ini adalah teknik yang ketiga, yaitu Tang Style. Baik, setelah kita mengetahui 3 teknik pegangan lembing, tinggal bagaimana kita mempraktekkan, atau yang kedua adalah teknik untuk melempar lembing. Kita bisa memilih sesuai dengan kenyamanan kita atau penguasaan kita, apakah itu mau American Style atau Finlandia Style atau bahkan Tang Style. Baik, untuk
yang akan saya praktekkan nanti adalah salah satu teknik pegangan yang saya pakai adalah American Style. Ya, seperti ini. Baik. Sebelum melakukan limparan, ada beberapa tahapan, yaitu awalan. Untuk awalan, nanti akan kita menggunakan lari. Nah, bagaimana cara memegang lembing pada saat kita lari? Caranya adalah siku ditekuk, kemudian ujung lembing menghadap ke depan bawah. Jangan sampai lembing ini bergoyang-goyang ketika kita lari. Jadi pastikan ini terkunci. Jadi pada saat kita nanti lari, ini tidak akan goyang-goyang. Sesuai. Ya. Ini posisi pada saat kita lari. Kemudian setelah kita lari, teknik yang berikutnya adalah mulai melempar, yaitu dengan cara menarikkan tangan ini ke belakang. Kemudian dilanjutkan dengan kaki langkah jingkat, atau lebih mudahnya untuk dipelajari anak, yaitu langkah silang depan. Nah, yang perlu diperhatikan pada saat langkah jingkat adalah posisi lembing. Karena jangan sampai lembing ini nanti pada saat ditarik ini bergoyang, apalagi ekor sampai menyentuh ke lantai. Ini adalah kesalahan yang fatal karena akan berpengaruh pada lemparan berikutnya. Ya. Ketika kita sudah siap lempar, kemudian tarik ujungnya, tarik lengan belakang, pastikan posisi lembing adalah sejajar dengan hidung. Posisi tangan lurus, ekor jangan sampai nyentuh atau bahkan lembingnya goyang-goyang. Pastikan seperti ini. Kemudian mulai dengan langkah jingkat atau langkah silang depan, yaitu kaki disilangkan ke depan. Ketika sudah siap melempar, pastikan posisi yang kaki sebagai tumpuan kaki kiri, karena kita megangnya menggunakan tangan kanan, jadi ini akan lebih enak. Kemudian lempar. Ini adalah teknik gerakan secara bertahapnya seperti itu. Satu lagi yang harus diperhatikan yaitu batas untuk lemparan. Di sini sudah disediakan simulasi garis. Garis ini tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah agar ketika kita melempar, jangan sampai ini lembing terlempar, kemudian kaki melewati garis. Maka ini seberapapun jauhnya maka dianggap diskualifikasi atau tidak akan diperhitungkan untuk jaraknya. Jadi perhatikan jangan sampai kita melebihi garis batas. Pastikan kaki kiri sebelum garis. Pada saat kita melingkar, jika ada gerakan follow through, juga jangan sampai kaki melewati garis. Seandainya kita ada gerakan follow through, cukup seperti ini, atau bahkan ditahan di samping. Seperti itu. Baik, akan kita coba untuk gerakan mulai dari awalan lari, cara menarik lembing, dan juga lari jingkat atau lari silang depan, dan juga melemparnya, serta garis diskualifikasi. Mari. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So Demikian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.